ketika aku punya anak, di situ aku ngerasa sampai akhir nih gue, sampai selesai nih gue, harus sampai selesai. Forever. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat hari Jumat. Saya Kak Ros. Hari ini sudah siap kan? Kita sama-sama untuk rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Daniel pojok sana yang terdengar suaranya ya, tapi tidak terlihat wajahnya. Ada bintang tamu kita yang juga sudah siap untuk berbagi ceritanya. Yang pertama ada Poppy Sofia, orange di pojok sana. Kita akan membahas banyak hal sama Poppy Sofia, termasuk pengalamannya pertama kali ya jadi bridesmaid di pernikahan Natalie Holscher ya. Oh gimana tuh dandannya berapa jam? Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai sih terjadi di luar sana, menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia selebriti dan dunia live TikTok ya. Kalau kemarin kan ramai membahas mengenai kasusnya antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Kali ini perhatian publik melihat kepada Sarwenda sudah aktif lagi untuk live. Kalau kemarin sempat berhenti ya berapa bulan? Ada sebulan berhenti. 2 bulan tuh berhenti, terutama ketika kasus ini mencuat, banyak sekali berita-berita di luar sana yang memojokkan Sarwenda. Apalagi mungkin karena dia juga pindah rumah ya, jadi dia libur dulu live-nya. Tapi kemarin live lagi untuk perdana dan dihiasi oleh ikan paus banyak ya. Jadi banyak yang kirim stiker-stiker ikan paus. Which is satu ikan paus itu berapa harganya? 8 juta. Dan kalau dihitung itu ada berapa ikan paus? 8? 5? Ada 5 ikan paus dan hadiah-hadiah lainnya. Coba kita lihat seperti apa sih keseruan live-nya Sarwenda berikut ini. Itu ya, tadi ikan pausnya nggak sempat capture, tapi itu full ya, banyak orang yang ngirimin stiker-stiker lucu banget itu gambarnya, yang hati begini, ada yang bear, ada yang apa segala macam. Kita nggak bisa trace berapaan itu ya, tapi ya mungkin itu adalah fans-fansnya Sarwenda juga seneng dia kembali lagi live setelah kemarin-kemarin sempat banyak sekali komen-komen yang mungkin ya banyak yang apa istilahnya mengkritik Sarwenda. Komentar netizen sekarang kita lihat ya beritanya apa. Ada komentar netizen punya gini, gue nonton live perdana Sarwenda malam ini, itu pesta gift dan udah berapa paus dilepas sama fansnya. Gimana itu si Ruru nggak ngatain fans Sarwenda dan Gio fans best roh halus. Ditambah pagi ini dia ngedoxing setelah salah satu akun fanbase Sergio. Fansnya pada berduit alias Sultan dan royal banget. Ini yang dikatain Basar 350, baru kali ini nonton live jualan giftnya nggak berhenti gitu ya. Nih ada salah lagi dikasih gift. Nih banyak ini analisa dari netizen ya. Yang berikutnya, kaku banget live. Ya gimana ya, kalau dia tiap hari tuh banyak orang yang menghujat, memojokkan, pasti kita muncul pasti adalah perasaan yang stres, bukan takut ya, lebih kayak kan baca komentar negatif itu nggak enak banget. Ya berikutnya coba kita lihat. Gio udah nggak diajak. Mungkin Gio-nya libur dulu juga ya gitu. Kayak yang berikutnya, saya di blog gara-gara nanyain CEO. Mbak nanyain mau ngapain sih, mau ngajak live juga ya. Oke yang berikutnya, jualan apa dia? Berani banget brandnya. Rezeki kan dari yang di atas ya. Oke yang berikut coba kita lihat. Yang gift yang komen pasukannya sendiri katanya gitu. Oke coba kita lihat ya, nggak boleh sirik begitu. Belajar dari sebelumnya, jangan pernah sombong apalagi berkata kasar dalam live ya. Oh iya lupa, aku sampai lupa ya. Salah satunya gara-gara pas live itu dia kelepasan. Tapi namanya manusia, kadang kan kalau lagi emosi kelepasan. Tapi itu menjadi pembelajaran buat semuanya. Kalau lagi live itu emang harus hati-hati kalau dalam berucap. Ada lagi nggak sih komennya? Udah. Oke kalau gitu kita beralih ke berita lain lagi yang dari dunia maya juga, tapi dari dunia selebriti. Itu di postingannya Paula ya. Paula ngapain? Paula di posting kemarin di story-nya ya, kemarin atau 2 hari yang lalu. Jadi kayaknya dia lagi cerita anaknya yang kecil ya, siapa namanya? Kenzo ya. Kenzo itu
tadinya ada gambar sekolahnya tuh TK. Ya adek baru sehari masuk udah nggak masuk. Ya adek baru masuk sehari udah bolos lagi. Jangan bolos terus adek sayang. Apa perlu mama yang izin antar jemput adek tiap hari supaya sekolah? Terus habis itu lagi coba postingannya lagi kita lihat. Oh adek kerja lagi sayang hari ini. Adek walaupun katanya kamu suka, tapi pendidikan jangan ditinggalkan adek. Syuting bukan kewajiban kamu nak. Mama sedih deh bolosnya kebanyakan katanya gitu. Hashtagnya pendidikan yang utama, anak adalah amanah. Yang lagi berikutnya ada lagi postingannya gitu. Ini sih kan ya nggak mungkin juga Kenzo baca ya. Kayaknya ini ditujukan buat siapa curhatan ini. Kalau kita lihat di postingannya Baim, ya emang Baim tuh lagi syuting di luar, di Sulawesi kalau nggak salah, ada beberapa lokasi gitu ya. Nah ini terlihat Baim memang bawa 2 anaknya, Kiano dan Kenzo, di Makassar, Bulukumba dan kota-kota di Sulawesi dengan semua keindahan alamnya menjadi saksi perjalanan syuting kami. Jadi dia lagi syuting kayaknya, syuting film selanjutnya. Nih ya, anak-anaknya tuh terlihat ada yang dipeluk Baim, ada yang lagi berenang bareng Prilly dan juga Davina Karamoy gitu ya. Senang bekerja sama dengan aktor. Mungkin ini maksudnya ya ingin menyampaikan Bo ya, anak tuh kalau waktu di sekolah jangan diajak pergi. Tapi mungkin ya kalau mungkin dalam pikiran Mbak Im, daripada dia pergi lama anak-anak di rumah sendirian, mungkin diajak aja. Dia mungkin bisa aja kan dititipin ibunya juga bisa ya. Komentar netizen yang kita baca ada nggak? Aku pikir mereka udah bagus komunikasinya katanya gitu. Iya juga ya, kalau bagus komunikasinya kan WhatsApp aja langsung, ya kan? Yang berikut, apa-apa diviralin, padahal bisa aja dikomunikasikan secara internal, apalagi ini soal anak. Lanjut, kayak kasusnya Bun Mai dulu ya, jemput kak, antar sekolah sama mamanya ya gitu. Ini membuat kita jadi flashback ya, dulu zaman dulu waktu keributan Maya sama mantan suaminya itu ya, kan sempat tuh anak-anaknya juga diajak syuting, ya kan? Terus dijemput lah itu di sebuah lokasi syuting yang ada hutan-hutannya itu kan sama, dan itu sempat viral tuh adegannya. Coba kita flashback ya seperti apa waktu itu Bunda Maya menjemput anak-anaknya pulang. Dul, pulang. Itu kalau lihat itu aku jadi mikir lagi tuh yang menarik yang ngomong gini. Kamu ngomong ya sama Bunda. Maksudnya apa? Anak suruh ngomong, suruh minta izin gitu ke ibunya, Bun aku mau syuting. Nggak ada. Kalau anak di bawah umur itu urusannya adalah persetujuan orang tua dong. Iya nggak sih? Dan anak yang utama betul sekolah. Iya, atau kalau masih TK, ya dia waktunya bermain. Dan walaupun menurut aku ya bapak ibu tetap harus komunikasi seemang untuk kebaikan anak-anaknya. Gitu nggak sih? Biar lancar jaya. Kasihan anak-anaknya kalau harus lihat bapak ibunya ribut-ribut lagi. Oke, gayanya Maya juga asik banget ya. Baik, ini sama nih gaya-gaya bintang tamu saya juga, dia tomboy banget orangnya. Kita lihat dulu profilnya Poppy Sofia berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Ibu Poppy Sofia si tomboy ini. Tadi aku langsung lihat jarinya. Ini ada cedera apa lagi Bu? Coba ya. Ini kenapa Bu kelingkingnya? Iya sebenarnya biasa lah, kan aku belakangan ini lagi perpedelan. Terus kayaknya kelingking ini nggak kooperatif, jadi kan aku kidal kan. Pas ini kena bola kenceng banget. Oh, mungkin kamu pas pegang ininya gini kali ya, ngetril gitu. Oh ngetril, sekarang ngetril pegang bola. Tapi ini apa namanya, tendonnya putus. Ih serem banget. Aku pikir ini gara-gara kamu lagi bantu-bantu renovasi rumah ya. Coba kita lihat di postingan rumah barunya Poppy Sofia. Mana coba lihat tuh. Dimana? Kecil sekali tulisannya. Akhirnya inilah tempat bertumbuh keluargaku selanjutnya guys. Jadi kamu bulan Januari ya katanya baru beli rumah. Alhamdulillah dealnya di Januari teh. Dealnya diincernya dari bulan apa? Sebenarnya ngincernya tuh udah dari tahun kemarin kan. Terus ngumpulinnya juga maksimal banget kan, begitu ya. Sebelumnya tuh kamu rumah sendiri juga? Rumah sendiri, alhamdulillah udah rumah sendiri. Terus? Cuma kan dari kota ke selatan itu kita harus beneran kayak berusaha untuk pindah kan. Kalau enggak aku dari Jakarta ke Tangerang, wah itu berangkat sekarang sampai besok. Terus-terusan aja kayak gitu, tua di jalan. Oh jadi ini sekarang pindah lokasinya lebih ke tengah kota? Iya, enggak tengah kota banget. Selatan lah sedikit lah, walaupun masih yang itu juga maksudnya. Ya. Jadi yang lama masih ada atau dijual? Alhamdulillah masih ada. Nambah ya ini. Iya, cuma aku mau info aja, aku mau jual rumah sebentar lagi. Yang itu mau dijual ya? Aku mau jual. Buat nambah-nambah yang ini. Buat nambah-nambah yang ini dan buat deposito ya ke depan. Ke depannya. Oke, dan ini kan renovasi ya Bu. Benar. Budget belinya, ini renovasinya budgetnya berapa persen dari harga belinya? Sebenarnya kalau renovasi apalagi sama interior ya katanya mahal. Tinggal tarikan napas dong gitu ya.
Katanya sih kebanyakan orang itu harus siapin tuh setengah dari harga. Harga rumah. Kamu siapin seharga rumahnya? Enggak, seperempat itu juga tuh diusahakan banget. Jangan sampai setengahnya banget lah gitu. Cuma ternyata nambah lagi. Betul sekali. Gitu. Jadi membengkak ya, Bu. Gak apa-apa, patut diperjuangkan demi selatan itu, walaupun masih di situ juga. Supaya kan nyaman, supaya nggak ngerasa, aduh ya sekalian lah, namanya juga rumah impian. Coba kita lihat seperti apa sih video renovasinya berikut ini. Ayo apa tambahan-tambahan yang impulsif yang dilakukan? Sebenarnya tambahannya tadinya kan 2 lantai aja kan, renov kecil. Iya, gitu. kecil. Terus seiring berjalannya waktu, nanti kalau kita tiba-tiba pengen ngedak, kan atas bisa diusahakan lagi. Nanti interiornya sayang, rusak kayak lagi, rusak, kotor lagi. Ya udah deh sekalian aja. Sekalian didak. Itulah yang bikin mundur. Harusnya aku pindah bulan Juli. Akhirnya pindah awal September. Awal September, berarti sekarang udah hampir selesai dong ya? Insya Allah. 75 lah, cuma tinggal finishing aja. Jadi apa nih yang paling duitnya besar di bagian apanya, Bu? Ngedaknya itu atau interiornya? Dak ya mungkin orang-orang juga tahu kan kalau itu juga cukup besar. Tapi interior sih kan biasanya kan itu ada, misalkan kita mau yang kualitasnya gimana, itu kan ada layernya atau ada grade-nya gitu ya. Ya kita milih yang pengennya enggak setahun 2 tahun rusak. Nah yang kayak gitu-gitunya loh itu. Biasanya nih kalau lagi bangun rumah itu pasti ada, kan mau dikasih rezeki yang besar ya. Biasanya ada tantangan-tantangan tuh dalam hubungan suami istri. Ada banget. Ada banget. Ada banget. Apa keributan soal apa nih? Banyak banget. Aku tuh baru nyadar ketika kayak ada yang bilang betul kan. Maksudnya kalau ada orang pasangan pengen beli properti atau lagi pengen bangun rumah, pasti ada cobaannya. Aku tuh baru iya ya kenapa ya kita berantem terus. Aku pikir tuh kayak apa ini gue udah 42 udah premenopause gitu kan. Yang tiba-tiba yang kayak rungsing. Tapi ternyata emang menyatukan 2 konsep, ya kan, suami pengennya apa, aku pengennya gimana, ya begitulah. Ya begitu. Pengenalan kembali ya. Ternyata kamu baru sadar kamu tuh beda sama suami. Apa? Selera dia apa? Selera kamu apa? Dari kusen aja itu sudah mulai berbeda. Tapi kalau udah ngomongin budget sama sekarang. Sama-sama harus berhemat. Hemat kayak gitu. Tapi kayaknya kombinasi sih, Bu. Kombinasi antara stres, pilihan beda-beda sama Ibu mungkin juga hormon udah mulai ini gara-gara stres, bukan gara-gara bukan. Baru 42 ya. Tahun ini 42. Oke. Selama pembangunan renovasi rumah pernah nggak kamu ngalamin hal berikut ini? Tukang tiba-tiba ngilang nggak ada kabar. Alhamdulillah yang ngerjain proyekan rumah aku itu teman aku. Jadi kontraktornya teman aku banget. Terus desain interiornya teman aku juga. Jadi sejauh ini aman. Insya Allah aman ya. Pernah nggak material ditunggu-tunggu datangnya molor sampai bikin pekerjaan lain ikut mundur? Alhamdulillah belum. Dan jangan sampai. Biaya renovasi membengkak, udah banget ini ya. Sudah. Oke. Udah beli material mahal ternyata salah ukuran. Pernah kepedean beli wastafel. Aku tuh langsung check out aja nggak ngukur. Betul. Warnanya udah pas nih. Ternyata toilet yang untuk tamu gitu, maksudnya nggak begitu besar. Ini orang masuk pintu nabrak wastafel nih kayaknya. Wastafelnya emosi jiwa ya, emosi gede. Jiwa itu pernah. Pernah nggak warna cat yang datang nggak sesuai dengan ekspektasi? Sekarang lagi mau proses cat. Belum menghadapi itu. Tapi kan tenang udah ada interior designer yang aman, dia yang ngatur lah ya. Pernah nggak berubah pikiran setelah selesai dikerjain? Kayaknya aku jatuh. Iya. Udah tahu lo emas berlian nggak nih? Pernah berubah pikiran kayak kok aneh ya, ganti gitu. Ada sih. Ada. Kemarin udah ada. Jadi kayak kita tuh bikin satu pintu sebenarnya itu tuh untuk kayak jadi outdoor AC. Jadi memudahkan tukang servis lah ya nanti kalau mau servis. Tapi ternyata suamiku mikir gini, lumayan nih buat kayak sebentar buat sebat gitu. Jadi diindahkan. Padahal niatnya cuma buat ngebenerin AC aja, nanti servis AC. Akhirnya dibikin bisa buat ada tempat duduk kayak begitu-begitu. Padahal di teras juga bisa ya Pak ya? Keluar rumah aja gitu maksudnya. Pernah nggak naksir banget sama satu material tapi batal gara-gara lihat harganya? Itu
bukan pernah, itu sering sih. Jadi pas ketika kayak senang sesuatu ya, misalkan lihat kayak harga, lantai deh, misalkan kayak granit ini gimana? Cakep ya gitu. Cakep gitu. Ini ada yang KW-nya yang sampai ditawarin yang KW-nya ya kan? Emang salahnya gitu, lihatnya udah yang grade atas, jadi susah turunnya kadang-kadang gitu kan? Iya, tapi ya kompromi lah ujung-ujungnya. Pernah nggak capek sendiri akhirnya, udahlah biar cepet apa aja deh terserah gitu? Alhamdulillah suami aku ini turun tangan banget. Jadi paling misalkan kalau udah mau ACC baru ke aku. Jadi aku sekarang cuma ngurusin anak, kalau bangunan udah urusan dia. Gitu. Jadi itu komprominya begitu ya. Oke. Nah ini kita ke pengalaman selanjutnya. Yang pertama kali menjadi bridesmaid. Ibu ini menjadi bridesmaid. Coba kita lihat video berikut ini. Gayanya tetap ala Poppy Sofia ya. Gimana? Emang benar sebelum-sebelumnya nggak pernah ada yang nawarin kamu jadi bridesmaid? Jujur ya, aku kalau teman nikahan juga, teman aku nikahnya udah duluan, paling belakangan aku. Dan sekalinya aku nikah, aku cuma kayak nggak tahu istilah bridesmaid pada zaman itu. Nggak ada. Biasa aja gitu kan. Biasa aja. Terus pas kemarin tiba-tiba, Kak, aku pengen kamu jadi bridesmaid aku gitu kan. Terus? Dikirimin bahan. Terus aku kayak gimana, oh yang kayak di film-film gitu kan. Terus gue mikir, ini gimana bajunya? Dikasih bahan, akhirnya nyontek-nyontek lah Pinterest kan. Oh kayaknya gini oke. Terus keren ya, Natalie bilang pokoknya senyaman lo dan rock and roll lo lah, dibilang bebas, gitu. Oke. Terus belahan aman berarti. Iya. Cuma maksudnya aku juga kayak gua nggak mau pakai high heels yang gimana banget. Akhirnya pakai boots ini ya agak agak jenjang, ya, tetap agak gitu, feminin tapi tetap boots ya. Boots gitu. Terus kan kamu tuh ada bridesmaid yang lain dong. Ada. Itu kamu emang temenan juga atau itu lebih ke arah temannya Natalie? Sebenarnya ini banyaknya teman Natalie. Tapi ada beberapa teman aku kayak Famel, terus ada Dara juga. Dara juga kayaknya best friendnya Natalie juga. Terus beberapa juga itulah teman-teman dekatnya Natalie. Nah aku kan untung aku kayak si ngobrol ya. Jadinya kayak ini gimana, aman gak gue tiba-tiba pakai korset, yang lain kan pada bisa nyampur aja gitu sama yang lain ya. Untung mereka kayak enggak kok, bagus. Ya udah gue pakai ini aja sendiri. Walaupun banyak yang komen tuh. Kenapa? Katanya kurang pantas di pernikahan gitu. Ya anak pengantinnya aja cuek ya kan. Tapi ngomong-ngomong kamu tuh gimana bisa deket sama Natalie sih? Awalnya kita dipersatukan, aku sempat diajakin belajar ngedrift. Nah, dia juga lagi belajar ngedrift. Oh, di situ. Di Mas Akbar Rais, dia punya sekolah drift gitu. Nah, akhirnya kita ngedrift bareng. Oke, terus? Kelar ngedrift bareng, masih suka kontak-kontakan. Aku kan punya komunitas cewek. Aku beberapa kali aku ajakin buat motoran bareng gitu. Oh, jadi dari situlah akrabnya ya? Iya, dan dia tuh kayak apa ya, jiwanya merdeka gitu loh menurut aku. Orangnya santai banget dan kalau nggak seneng ya nggak seneng, kalau seneng, maksudnya nggak ada yang fake gitu, nggak ada ya? Kayaknya nggak mau buang-buang waktu buat itu deh, gitu, bagus. Makanya Natalie juga cerita bahwa kamu tuh adalah tempat curhatnya dia. Iya, kan dibilang gitu ya? Oh iya, emang iya, kamu suka dengerin curhatnya dia? Dia curhat apa aja? Oh salah, malah minta dibocorin. Apa ya, paling juga pas sempet kayak, kan aku taunya pas dia ketemu sama Rifat itu, jadi kita sempat diundang buat kayak halal bihalal gitu lah. Terus tiba-tiba dia bilang, gue mau nikah nih gitu. Tanggalnya belum dikasih tahu. Oh gitu, selamat ya. Buat teman yang mungkin ya aku juga berharap ya pilihannya emang yang terakhir dan yang terbaik gitu ya. Terus kalau aku lihat dua-duanya tuh sama-sama apa ya? Jiwanya tuh bebas. Maksudnya kayak walaupun ikut Natalie banget gitu ya, misalkan itu Arifatnya, maaf ya. Cuma CS ikut gitu. Tuh maksudnya apa, nurut? Apa ya? Ngeblend lah. Ngeblend. Dia bisa berbaur dengan teman-temannya Natalie ya. Dan Natalie aku ngelihat kayak dia udah jadi diri dia sendiri udah gitu. Tahu dia maunya apa ya. Nah, itulah. Maksudnya kayak setiap orang kan pasti berharap punya soulmate, bisa ketemu soulmate. Aku berharap semoga Arifat soulmate-nya Natalie. Oke. Ini kalau dengar soal curhat, kita jadi menduga-duga apakah kamu tuh bisa menjadi teman curhat, bisa mendengarkan yang baik, karena kamu sendiri juga tahu rasanya kalau nggak punya teman cerita tuh nggak enak gitu. Oh iya, kan di tengah gayamu yang ceria itu,
Ternyata banyak hal pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya banyak lah. Apalagi guys. Oh, belum apa-apa dia kayak mau nangis. Oh. Ya kan pasti setiap orang tuh punya kisah lah untuk di perjalanan hidupnya pasti nemuin kerikil apa segala macam. Kalau aku ya mungkin teman-teman di sini yang nonton juga udah tahu, maksudnya aku pernah mengalami mental breakdance gitu ya. Maaf ya jadi bercanda ya. Cuma kayak dari kondisi yang mental aku yang memang agak sedikit bermasalah gitu. Tapi udah lama banget, udah dulu dan sempat kepikiran kayak ada fase kayak gue nggak sanggup, udahan. Kayak gue nggak sanggup. Tapi alhamdulillah, pokoknya ini Allah keren banget, bikin aku tetap ada sampai sekarang dan punya anak yang luar biasa banget. Dan anak itu adalah suami juga ya. Kalau nggak ada suami nggak bakal bisa punya anak. Anak itu adalah yang membuat aku merasa lebih berharga. Lebih berharga? Sebelumnya? Sebelumnya kadang biasa aja. Sedih. Itu deh pokoknya. Lebih berharga? Iyalah. Dicintai? Sangat. Merasa paling beruntung. Wah dia kan pasti dia mengidolakan ibunya gitu kan. Jadi mengandung bawang nih guys. Alhamdulillah ketika aku punya anak, di situ aku ngerasa sampai akhir nih gue. Sampai selesai nih gue. Harus sampai selesai. Forever. Iya dong. Buat anak. Dan dia tidak ada lagi yang akan ninggalin kamu. Paling tidak kamu akan stay. Iya dong. Harus kuat. Siapapun itu kalian di luar sana, lo bisa, lo kuat. Bisa dong. Ya. Lihat gue aja, gue bakal selesain sampai selesai. Tisunya deh, mohon maaf. Padahal udah dikuat-kuatin tetap aja dia ya. Iya. Jadi seorang ibu itu keren. Iya. Jadi seorang ibu tuh keren. Iya. Seorang ibu tuh cintanya puas banget. Dan kamu pasti ingin mengisi hati anakmu dengan cinta yang luar biasa itu. Udah pasti. Wah. Kak Feni. Ya walaupun perjuangan seorang ibu, kamu juga sempat mengalami baby blues di awal-awal melahirkan. Cuma itulah hidup. Iya, itulah sebuah fase ya. Iya, banyak kok yang lebih menderita dari kita di luar sana. Jadi kayak yang pertama kita nggak sendiri, kita mesti berani buat admit bahwa gue tuh bermasalah, gue tuh nggak kenapa-napa kondisi gue. Jadi gue butuh bantuan, kita harus cari pertolongan dan harus berani speak up atau curhat gitu. Kalau emang lo lagi tertekan atau depresi gitu, jangan dipendam sendiri. Oke, itu ya pesannya ya. Karena kamu juga pernah ada di fase yang kamu nggak bisa cerita, kamu nggak tahu mau cerita kemana, dan itu membuat menjadi parah. Lebih parah sih. Kadang kalau dulu sih masih denial ya, kayak gue korbannya nih karena pola asuh yang salah atau apa segala macam. Tapi di sisi lain itu adalah pupuk. Justru sekarang kita banyak banget banyak nutrisi yang kita dapatkan dari pupuk-pupuk masa lalu kita. Itu insya Allah kita bisa bikin keluarga yang lebih baik, keluarga yang lebih harmonis. Jadi mindsetnya bukan lagi aku adalah korban dari pola asuh masa lalu, tetapi bahwa masa laluku membuat aku punya bekal. Untuk bisa lebih baik. Benar, insya Allah. Ke depannya. Insya Allah. Mindset ya. Nah, ngomong-ngomong soal bahwa jangan mikir korban, tapi mikir bahwa yang lalu itu bisa menjadi modal baik di masa depan. Sama seperti ibu berikut ini ya, Ibu Tia ya. Ibu Tin, duta ketahanan pangan. Karena dia itu kalau ada bahan makanan, dia mau recreate bahan makanan ya. Aku mau bikin Dubai chewy cookie, tapi aku nggak punya marshmallow-nya, jadi aku ganti aja sama Kimpul. Jadi Kimpul chewy cookie. Kimpul itu apa sih by the way? Nanti kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Ruby No Secret. Kita sudah bersama dengan Ibu Tin.
Ibu Tin black sheep ya. Black sheep itu kan kambing hitam ya Ibu. Pernah dikambing hitamkan katanya. Tapi lebih dikenal juga sebagai Ibu Tin Kimpul. Ibu Tin, hari ini Ibu membawa bahan masakan yang sering Ibu olah untuk menggantikan bahan makanan yang dari luar gitu kan. Betul. Apa aja sih Bu? Katanya ini yang terkenal ini ya, si Kimpul, the famous Kimpul ya. Dan ini sebenarnya baru sebagian kecil ya, masih baru banyak. sebagian kecil. Jadi ini umbi-umbian ya. Ini akar. Ini bote atau ente. Gote Ini atau ente? Gote. Ada Ente. daerah lain juga yang gote, ada yang bote. Bote. Tapi kalau di Jogja sendiri ini bote atau ente. Nah sebenarnya yang Kimpul itu yang kecil ini Kak Ros. Oke. Oh bukan yang besar ini. Tapi ini sudah jarang ditemui dan kalau di pasar mau beli Kimpul itu ya dikasih ini, mau Kasih beli ente. ente ya dikasih ini, mau beli bote ya dikasih ini. Dan rasanya hampir mirip. Oh, rasanya hampir mirip. Ya. Terus dia tumbuhnya bersebelahan, tetanggaan. Ya masih saudara kakak adik. Saudara kakak adik. Oke, tapi ini umbi akar ya? Iya. Umbi betul, akar. Oke, apa lagi? Dan ini tangkainya juga bisa diolah. Oh, tangkainya. Untuk yang ini lompong namanya. Oh. Tapi kalau yang ini nggak bisa diolah itu gatal. Cuman akarnya doang, si Iya, entek ini iya, doang. umbinya saja. Entek. Kimpul. Oke, ini apa lagi? Ini apa lagi yang bentuknya aneh banget? Ini ada saudaraan juga. Itu Ini apa? ada bili. Bili. Ini ada bolo. Bili Ya. and bolo. Ya. Oke. Ini banyak juga yang keliru dikira kalau kecil itu namanya bili, kalau besar namanya bolo. Padahal itu dua hal yang varietas yang berbeda. Oh, dua varietas Ya. ya, bukan masalah besar kecil ya? Bukan. Dua varietas. Ini dari kecil pun namanya Bili. sudah gede tetap bili. Ini biarpun bayi tetap bolo, sudah dewasa juga bolo. Bolo, oke. Ini ciri fisiknya Lucu dengan deh. Lucu deh. bukan Ciri fisiknya ya. Ciri fisiknya kalau ini bulunya ribuk-ribuk ini. Si bolo Bulunya ini banyak ya. ada bulunya Kalau ini, ya. Mungkin bukan bulu ya, bulu kan di makhluk ya. Kalau ini akar halus ya, kayaknya ini akar halus ya. Kalau ini lebih halus. gitu. Rasanya kayak apa? Rasanya hampir mirip. Mirip kayak apa? Mirip. Halus. Kayak singkong gitu apa gimana? Antara kentang, antara singkong. Oh, kentang Jadi, sama singkong. Kalau ubi itu kan manisnya ringan ya. Iya. Tapi kalau ini umbi-umbi ini manisnya itu ada rasa gurih, ada sedikit gurih. Oh, manis gurih. Iya, dan lebih pulen tapi juga tergantung usia panen dan kadang tanah itu juga mempengaruhi rasanya. Ya, Oh, ya. oke. Oke, jadi ini simbolo ini ya, seperti kentang Terus tapi manis. ini ada lagi talas. Talas itu yang ini. biasa tuh kita. Ini juga sering ada yang keliru antara entek dan talas dan bote. Tapi ini kalau talas ini hanya satu umbi pokok. Tapi kalau entek, maaf Kak Ros. Ini kalau entek atau kimpul itu ada umbi pokok nanti ditumbuhi bergerombol. Sebelahnya kayak Iya. kalau dia cuma satu Kalau ini doang panjang. satu umbi Kalau ini pokok ada saja. teman-temannya di Ya, kiri kanannya, betul. ada saudara-saudaranya. Dan ini tangkainya tidak bisa diolah. Tangkai Ya, tidak bisa tapi nanti akan Nah, Gatal. ini apa ini? Nah, ini apa ini? Ini bisa dimakan ini? Ini sebenarnya hanya satu contoh saja karena sebenarnya besar biasanya ukurannya. Ini umbi gadung. Saya bawa karena ini ada senyawa sianogeniknya, jadi tidak bisa dikonsumsi langsung. Harus melalui proses pengolahan yang cukup panjang, bisa berminggu-minggu. Oh, kalau salah olah bisa bikin Bisa iya. serem banget ya. Iya, Bisa. kalau yang ini ya benar. Oke, harus Jadi ini sampai berminggu-minggu pengolahannya. Ini apa ini? Itu nggarut. Itu Nggarut. ubi nggarut juga. Nah, sekarang baru cukup dikenal karena kandungan patinya itu cukup mudah dicerna. Jadi untuk yang ada gejala pencernaan ringan itu bisa untuk Konsumsi ini dikonsumsi. karena ini mudah dicerna. Iya, Oke. bukan yang Mah, mengobati lambung gitu tapi ya. tidak mengiritasi Mengistirahatkan lambung. Dari lambung yang biar saya- nggak dari yang teriritasi. saya Oke, baca coba kita lihat seperti sekarang itu. kompilasi kontennya masakan Ibu Tin seperti apa yang berikut ini. Dan kalau ada kamera, masanya jadi nunak-nunuk ya Bu ya. Iya, Oke, benar. boleh sekarang ini mau masak apa? Sambil aku tanya-tanya. Ini sebenarnya gam jajon. Gam jajon. Gamja kan kentang. Heeh. Tapi karena tidak ada, Jadi? ini saya ganti kimpul. Jadi kimpul son. Kimpulcon. Kimpul Oke, son. nanti kita tanya. Bismillah. Bu Tin ini awal mula bisa bikin konten masak itu gara-gara apa sih? Bener gara-gara stres katanya. Ya seperti itulah. Saya tuh suka ini, Suka apa? suka prihatin sebenarnya. Prihatin. Suka prihatin. Ya. Suka prihatin. Prihatin tuh suka. Bukan suka tapi Sering. hidup saya prihatin. Hidup yang Apa prihatin. gimana sih? Ada masalah gitu ya, masalah. Sebenarnya kan saya kan dari kecil makanannya seperti umbi-umbian seperti Iya. ini Kak Ros karena memang keadaan dan waktu itu beras itu barang mewah buat kami, tidak terjangkau. Makanan saya umbi-umbian. Tapi kok saya itu berpikir keluarga saya dan saya itu masih hidup sampai sekarang dengan makan umbi-umbian. Kenapa kok ini dilupakan? Jadi saya pengen anak-anak muda itu kenal
umbi. Dan kalau dari yang saya baca, saya coba pelajari, ternyata dari umbi-umbian itu cukup padat gizi juga dan bisa sebagai alternatif karbohidrat selain nasi. Bukan saya anti nasi ya Kak Ros, tapi bisa tapi sebagai alternatif. Gitu? Kenapa hanya fokus pada nasi saja? Ya. Dan karena dulu kami hanya biasa dikonsumsi direbus saja, kalau anak-anak muda sekarang kan mungkin nggak tertarik ya, karena rasanya pun juga gitu-gitu aja kalau cuma direbus. Terus gitu saya coba olah seperti ini. Awalnya untuk anak-anak yang Mencium dulu. untuk anak-anak yang ada beberapa yang kerja sama saya itu jadi korban eksperimen saya. Korban eksperimen. Nah, dan mereka selalu bilang enak itu dan mengenyangkan. Jadi ya keterusan terus saya coba bagi di sosial media. ini. Jadi memang ini dicari sendiri ya cara ngolahnya gitu. Iya Kak. Jadi apa dulu nih? Lihat makanan luar dulu baru diulik atau gimana? Lihat makanan luar dulu. Kalau dilihat karakteristiknya kan ini hampir mirip-mirip kentang. Nah, ini harusnya bisa diganti pakai umbi dengan kandungan gizi yang tidak jauh berbeda, bahkan ada yang lebih baik. Lebih baik? Lebih baik dibanding, bukan lebih baik ya Kak Ros, sama-sama baik, tapi seratnya lebih friendly? Lebih tinggi. Seratnya lebih tinggi dibanding yang aslinya? Dibanding nasi putih Dan mungkin ramah di kantong. Ya betul. Kak ini Bu, ini kan kalau Ibu dulu katanya zaman dulu kecil memang makanannya banyak kan umbi-umbian. Iya. Ini apakah umbi-umbian ini ditanam sendiri atau ngambil dari yang tumbuh di alam atau gimana? Kalau dulu iya, untuk umbi-umbian seperti mili, bolo, gadung itu memang masih tumbuh liar. Tapi kalau untuk kimpul itu sudah ditanam. Dan coba ya, aku penasaran ya. Kalau sekarang? Jangan dicicip ya. Enggak. Kopi. Aku cuma pengen cium aja. Jangan dimarahin. Jangan dimakan dulu ya. Jangan dicicipin. Dimasak dulu. Datal nanti di tenggorokan. Nanti kita makan yang udah matang aja ya. Kita kan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby Indosiar. Jadi itu menjadi tren ya, semuanya diganti kimpul. Nah ini sudah jadi masakannya, ya apa namanya tadi kimpul? Kimpulcon. Kimpulcon, masakan aslinya, coba kita lihat ini gambar, ini masakan aslinya. Mirip bukan? Ya nggak sih? Mirip ya. Dan ini ada keju mozzarellanya, jadi dia juga ikut meleleh-meleleh nih kalau kita buka nih, mana tuh? Coba, nah, ya ketutupan. Nih, satu. Ada mozzarella-nya juga. Tuh. Wah. Oke. Poppy, silakan dicobain ya. Nih, silakan dicobain. Oke, aku coba pakai ini aja ya. Rasanya pasti enak. Tadi ditanya sama Poppy, Ibu makan sehari-harinya ini juga? Iya, katanya. Coba ya, Cobain ya. Pakai saus juga. Oh, biar natural dulu aja kita tanpa saus ya. Enak sekali. Ini dapat sambil kita bacain komentar netizen ya. Menuju Indonesia terkimpul-kimpul katanya. Terus ada lagi komennya, Duta Ketahanan Pangan. Tapi Ibu Tin ini sendiri juga punya visi misi ya. Tadi kalau bilang membuat dunia terkimpul-kimpul. Sebenarnya apa yang pengen Ibu perkenalkan kepada dunia nih dari umbi-umbian ini? Ya sekarang kan dulu impian saya kan bisa makan setiap hari Kak Ros. Tapi sekarang saya itu sering banget dengar narasi orang itu takut makan ini, takut makan itu, takut makan nasi, ya segala macam. Sebenarnya kalau takut makan nasi, banyak sekali pilihan sumber karbo selain nasi dengan kandungan serat yang lebih tinggi, yang lebih ramah untuk mengontrol gula darah. Jadi banyak pilihan. Terus saya juga pengen orang itu mengenal saya masaknya dengan seperti ini supaya anak muda lebih tertarik. Anak muda lebih tertarik. Kalau dulu mungkin Butin hidupnya mungkin pas-pasan, susah sehingga makan umbi. Sehingga kalau sekarang ini nggak perlu orang yang harus susah, ini umbi ini bisa dimakan siapa aja begitu ya. Bahkan di Jepang ada yang terkenal juga. Iya betul, seperti ini Bili dan dari yang saya baca-baca itu Bili ternyata dan Bolo ya? Bili dan Nagaimo. Oh, Nagaimo. Ya, kalau di Jepang Nagaimo itu ternyata satu family. Satu family sama si Bili. Jadi artinya gimana? Tapi di sana sudah dibudidayakan skala besar. Besar. Mereka konsumsi, pembelian juga mudah di supermarket. Nah, saya punya impian di Indonesia, nggak harus nunggu viral dari Jepang. Indonesia juga punya. Indonesia juga bisa membudidayakan, menyebarkan simbili ini bisa menjadi sumber penghasilan bisnis juga. Ibu ada pengetahuan pangan itu? Pengalaman hidup. Pengalaman hidup aja. Sampai tahu nama-nama latinnya dari mana? Cari di Google ya? Saya riset sebelum ini supaya untuk menyamakan
beda daerah biasanya beda nama, tapi kalau nama ilmiahnya kan sama. Oh, tepuk tangan dong untuk Ibu Tin Kimpul. Bu Tin, terima kasih sudah hadir berbagi pengetahuannya. Ayo kita makan coba semuanya ya. Karena ada banyak pilihan makanan yang ramah untuk gula darah. Poppy terima kasih juga ya. Terima kasih Kak Feni. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi.